أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Di antara rukun khutbah yaitu khatib menyampaikan wasiat kepada diri pribadi dan juga wasiat kepada segenap kaum muslimin agar di dalam kehidupan di dunia ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan ketakwaan kepada Allah, imtithalu ala awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dengan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini persemaian tempat kita bercocok tanam agar kita bisa panen di akhirat kelak. Seorang ulama besar bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, senada dengan perkataan seorang sahabat Rasul yang bernama Safwan bin Uyainah, man asyraqat bidayatuhu faqad asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya bersinar, maka pengakhirannya dia akan bersinar. Siapa yang permulaannya baik, awalan yang baik, insyaallah penghujungnya baik. Siapa yang bercocok tanam dengan bibit yang unggul, dia akan panen besar. Permulaan bersinar, permulaan yang baik adalah hati yang bersih, hati yang mengenal Allah. Setiap sesuatu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia yang sebentar ini akan dibalas, diganti dengan kehidupan akhirat yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan Allah mengatakan kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik kalau dalam kehidupan dunia ini kita tidak punya persemaian yang baik, tidak punya cocok tanam yang baik? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita diajarkan ketika seorang mau makan, mau minum, hati kita harus baik, harus hati kita menyadari ini nikmat dari Allah. Maka untuk menikmati kenikmatan rezeki itu diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda orang hatinya baik, mengenal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja diawali dengan hati yang baik. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia menyatakan, ya Allah, aku melangkahkan kaki untuk bekerja, untuk berusaha, untuk mencari rezeki, menghidupi keluarga dengan menyebut nama Allah, sehingga rezeki yang didapatkan rezeki yang barakah, yang halalan thayyibah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sedang bercocok tanam. Setiap orang yang hidup sedang bercocok tanam, tapi pastikan apa yang dia cocok tanam hari ini
Ada cocok tanam kebaikan, ada cocok tanam keburukan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam. Kalau orang bercocok tanam dalam kehidupan dunia yang singkat ini dengan cocok tanam keburukan, dengan cocok tanam kemaksiatan, dengan menjauhi perbuatan baik, mendekatkan perbuatan yang tidak baik, bagaimana dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Bukan saja nanti di akhirat, di dunia sudah terbalas. Apa salahnya seorang anak ketika ayahnya berbuat jahat, lalu anaknya dibikin malu sama teman-temannya, padahal dia anak yang tak berdosa akibat kesalahan ayahnya, orang tuanya karena berbuat jahat, anaknya dikucilkan di lingkungannya. Anak tak berdosa, tidak menunggu di akhirat, di dunia sudah dapat hukuman, apalagi di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang berbuat baik, orang yang amal soleh, tidak menunggu kebaikan itu dibalas di akhirat. Di dunia sudah ditampakkan oleh Allah, dia dihormati, keluarganya dihormati, anak-anaknya dihormati. Padahal anak tidak ikut investasi kebaikan karena orang tuanya punya kebaikan. Itulah siapa yang menanam, dia yang akan mengetam. Siapa yang bercocok tanam, dia akan panen. Peribahasa ini ada, tapi tidak seluruhnya benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin kalau kita beramal soleh hari ini, menjadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bukan hanya kita yang melakukan amal soleh yang akan panen kebaikan, panen ketakwaan, tapi anak turunan kita akan mendapatkan panenan yang baik itu. Sebaliknya, kalau kita bercocok tanam keburukan, saudaraku yang dimuliakan Allah, orang mukmin tidak menjalani takwa. Orang mukmin ketika dia tidak taat, tidak ibadah, tidak melakukan kebaikan, sungguh sebenarnya dia telah terjerumus ke dalam kemaksiatan itu sendiri. Dan ketika orang berbuat keburukan, berbuat jahat, sungguh dia telah merendahkan dirinya, tapi sebenarnya bukan hanya untuk dirinya. Dia telah bercocok tanam keburukan, dan bukan hanya dia yang akan menerima panenan keburukan, anak turunannya pun akan memanen keburukan itu. Bagaimana kalau ada orang tua sampai hari ini masih belum sholat? Apakah tidak sayang kepada anak-anak tak berdosa? Apakah tak cinta kepada keluarganya? Ketika dia meninggalkan taat kepada Allah, itu adalah sebuah keburukan, dan itu akan menimpa anak turunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mimbar Jumat diingatkan, ittaqullah, ayo wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, bekal yang terbaik bagi orang yang beriman kepada Allah adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal itu yang akan kita bawa dalam kehidupan dunia, bahkan dalam kehidupan akhirat kelak. Ketika kita mentaati Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, ketika kita mentaati Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sungguh orang ini mulia, mulia di dunia, dan Allah akan berikan balasan sempurna di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mendidik diri kita dengan taufik dan hidayah Allah, diberikan sehat wal afiat, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekokohan istiqomah untuk menunaikan kebenaran, untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan umur yang barakah, anak turunan saleh salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim.